Permainan panas suamiku dan ibu kandungku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Mas, nggak apa-apa kan aku tinggal kerja? Tanya aku pelan. Aku duduk di pinggir tempat tidur, menatap wajah suamiku yang pucat. Telapak tanganku kuletakkan lembut di keningnya yang masih terasa hangat. Ada keraguan dalam hatiku, tapi aku berusaha menutupi dengan senyum. Sebelum Mas Andra sempat menjawab, terdengar suara dari arah pintu. Amira, kalau kamu mau kerja, biar ibu saja yang menjaga suamimu. Suara itu tepat seperti dugaanku, milik ibuku, Bu Wulan. Ia muncul tanpa mengetuk pintu, kebiasaannya sejak tinggal bersama kami. Dengan rambut pirang yang tertata rapi dan bibir merah menyala, penampilannya selalu terlihat mencolok meski hanya di dalam rumah. Ia melenggang masuk seperti tuan rumah. Mata kami bertemu sejenak sebelum ia mengalihkan pandangan ke Mas Andra. Mas Andra menatapku lembut. Iya sayang, sekarang Mas sudah lebih baik. Insya Allah besok Mas bisa kerja lagi. Aku menggenggam tangannya dengan erat, tapi aku nggak tenang ninggalin Mas dalam keadaan seperti ini. Lagi pula, nggak enak juga terus merepotkan ibu. Kamu jangan sungkan, suamimu itu berarti juga anak ibu, Amira. Ujar ibu sambil berjalan menuju meja rias di pojok kamar. Ia duduk santai dan mulai menyisir rambutnya pelan-pelan. Aku memperhatikan gerak-geriknya yang tenang. Terlalu tenang, hingga membuatku canggung sendiri. Ya sudah, kalau begitu aku berangkat kerja dulu ya. Kalau ada apa-apa, tolong kabari aku ya, Bu. Iya, Nak. Fokus saja sama kerjaanmu. Urusan rumah biar ibu yang ngurus. Balasnya sambil tersenyum. Namun senyuman itu terasa aneh, seperti senyuman yang menyimpan sesuatu. Aku menunduk mencium tangan Mas Andra. Mas, aku berangkat ya. Jangan kemana-mana. Semua kebutuhan Mas sudah aku siapkan di meja samping tempat tidur. Sebelum keluar kamar, aku sempat melirik lagi ke arah ibu. Ada pantulan aneh di cermin meja rias. Sebuah tatapan yang tidak bisa langsung kuartikan, tapi cukup membuatku tidak nyaman sepanjang perjalanan menuju sekolah. Sekitar pukul 1 siang, aku tiba di rumah lebih awal dari biasanya. Langkahku cepat menuju kamar, berharap menemukan Mas Andra dalam kondisi membaik. Mas, gimana kondisi kamu hari ini? Tanyaku sambil duduk di ranjang. Menatapnya. Gak tahu sayang, demamku sih sudah turun, tapi badan Mas masih lemas semua. Tidur seharian juga belum ngebantu banget. Jawab Mas Andra, terdengar lemas. Apa perlu kita ke rumah sakit, Mas? Obat dari puskesmas kayaknya kurang manjur deh. Gak usah dulu sayang, habisin dulu itu obatnya. Kalau besok gak ada perubahan, baru deh kita ke rumah sakit. Aku mengangguk, lalu memperhatikan sekitar. Suasana rumah terasa aneh, terlalu sepi. Biasanya ibuku akan menonton televisi dengan volume keras atau duduk di teras sambil ngemil. Mas, ibu kemana ya? Biasanya kan pas aku pulang, beliau ada di depan TV atau masak di dapur. Tadi sih ibu bilangnya mau ke belakang. Terus Mas tidur lagi. Mungkin lagi tidur di kamarnya. Kasihan juga ibu. Sejak pindah ke sini belum punya teman. Ajak jalan-jalan deh nanti kalau kamu sempat. Aku tersenyum tipis. Makasih ya Mas.
sudah menerima ibu tinggal bareng sama kita. Rasanya nyesek sekali saat ibu ditinggalkan ayah untuk selamanya. Jangan ngomong seperti itu lagi. Ibumu kan sekarang bagian dari hidup kita, kata Mas Andra sambil mengelus bahuku. Aku berdiri hendak keluar kamar, tapi mataku tiba-tiba menangkap sesuatu di dekat bantal lingerie merah marun berbahan satin. Keningku berkerit. Mas, ini lingerieku kok ada di sini ya? Bukannya sudah lama aku simpan di lemari paling bawah. Aku mengangkat lingerie itu dan mencium aromanya. Seketika jantungku berdegup lebih cepat. Ini kan wangi parfum ibu. Wajah Mas Andra berubah, tegang. Ia mencoba tersenyum, tapi terlihat jelas gugupnya. Mas sengaja keluarin buat kamu pakai nanti malam. Ya kan, malam Jumat. Jawabnya setelah bercanda. Aku mencubit lengannya pelan sambil tertawa. Tapi di dalam dadaku ada getaran tak nyaman yang perlahan membesar. Aku mendekat, memperhatikan lehernya. Mas, itu kok leher kamu merah-merah? Digigit nyamuk ya? Mas Andra refleks memegangi lehernya. Aduh, iya ya, kok gatal semua sih? Mas ke kamar mandi dulu deh. Ia tergesa-gesa masuk ke dalam kamar mandi, bahkan tanpa sandal. Suara air mengalir disertai suara mual terdengar dari dalam. Hatiku langsung panik. Jangan-jangan Mas Andra makan yang aneh-aneh. Aku berlari kecil ke arah pintu kamar mandi. Mas, kamu kenapa? Mual ya? Mas Andra membuka pintu perlahan. Wajahnya pucat. Mas pusing dan mual banget. Badan Mas juga gatal-gatal semua. Aku langsung memapahnya kembali ke tempat tidur. Di saat itulah terdengar suara dari balik pintu. Ada apa ini Amira? Suara Bu Wulan muncul. Ia berdiri di ambang pintu hanya dengan dasar tipis yang melekat pas di tubuhnya. Rambutnya masih basah seperti baru keramas. Aroma parfumnya, parfum yang sama dengan yang tercium di lingerie tadi, menyengat hingga ke ujung hidungku. Bu, tolong jagain Mas Andra dulu ya. Aku mau ke apotik. Sepertinya Mas Andra kena alergi. Alergi apa? Udang. Mas Andra alergi udang. Tadi pagi nggak makan apa-apa kecuali sarapan rumah. Bu Wulan terlihat kaget. Astaga, ibu tadi kan jajan gorengan. Ada udangnya juga. Ibu nggak tahu. Aku mengangguk cepat, mencoba menepis rasa curiga yang mulai mengusik. Sudah, Bu. Aku ke apotek sekarang ya. Aku mengambil jaket dan menyambar kunci motor. Saat aku berbalik, sekilas kulihat Mas Andra dan ibu saling pandang. Sekilas tapi cukup untuk menimbulkan gelombang tanda tanya di benakku. Aku keluar dari rumah dengan dada berdebar. Ada hal yang tidak beres. Bukan hanya soal alergi, tetapi juga tentang lingerie, parfum, dan tatapan aneh itu. Pagi berikutnya, seperti biasa aku menyiapkan sarapan untuk kami bertiga. Mas, sudah mendingan sakitnya? Belum sepenuhnya sayang. Hari ini Mas izin lagi lah. Ya sudah, ini sarapannya buat Mas. Aku menyodorkan piring. Tiba-tiba Mas Andra menatapku serius. Sayang, beberapa hari ini ibu gak ikut sarapan bareng. Kalian lagi berantem ya? Enggak kok Mas. Sekarang ibu sudah mulai bisa beradaptasi. Cuma ya aku agak risih. Emangnya risih kenapa? Mas tahu kan Pak Harun, tetangga kita yang rumahnya 2 lantai itu? Aku lihat beberapa hari ini ibu sering ngobrol bareng dan lari pagi bareng juga. Wajah Mas Andra langsung berubah. Ia tersedak makanan dan buru-buru mengambil gelas. Aku sih setuju-setuju saja kalau ibu menikah lagi. Apalagi sama Pak Harun yang jelas statusnya. Punya pensiunan,
Anak-anaknya juga sudah mandiri, daripada melayani laki-laki aneh di dunia maya. Kamu jangan langsung mikir ke situ. Mungkin mereka itu kan cuma ngobrol biasa, kata Mas Andra, berusaha terdengar tenang. Tapi aku berharap kalau ibu menikah sama Pak Harun, kita jadi tetanggaan. Tapi aku nggak setuju. Aku kaget dengan nada bicaranya. Jarang-jarang dia membentakku. Mas ini kenapa sih? Tanyaku pelan, menunduk. Mas Andra buru-buru melunak. Maaf sayang, maksud Mas kita itu belum lama tinggal di sini. Mas belum tahu betul siapa itu Pak Harun. Dengar-dengar, dia itu orangnya genit. Mas cuma takut ibumu nanti disakiti. Mas sayang sama kalian berdua. Aku mengangguk pelan, menatapnya dengan haru. Terima kasih ya Mas. Aku benar-benar beruntung mendapatkan suami sepertimu. Mas juga beruntung punya istri sepertimu. Di ruang guru siang itu, aku duduk termenung memandangi lembar-lembar hasil ujian anak-anak. Mataku sekilas memandang keluar jendela. Cuaca mendung, langit kelabu, dan semilir angin membawa aroma hujan yang belum jatuh. Tapi pikiranku justru mengembara ke masa lalu. Hari saat aku pertama kali bertemu dengan Mas Andra. Hari itu, aku baru saja tiba di kota. Aku datang dari kampung atas permintaan Umi Marwah, ibunya Mas Andra. Hubungan Umi Marwah dan ayahku sangatlah akrab, karena ayah Mas Andra dan almarhum ayahku merupakan sahabat kecil dari desa. Aku tidak tahu apa niat sebenarnya Umi mengundangku ke rumah mereka. Tapi ibuku bilang, "Kamu datang saja Amira. Barangkali nanti ada sesuatu yang baik untuk kita." Sesampainya di rumah besar berlantai 2 itu, aku merasa seperti gadis desa yang tersesat di tengah kota. Jilbabku kusut karena perjalanan jauh, dan aku merasa canggung duduk di ruang tamu yang terlalu mewah bagiku. Tidak lama, muncullah seorang pria muda bertubuh tinggi dan berwajah tegas. Ia mengenakan kemeja biru laut dan celana panjang bahan. Wajahnya, ya Allah, tampan sekali, tapi dingin, seperti tidak ada kehangatan sama sekali saat menatapku. "Dra, kenalkan ini anak Ustadz Ahmad dari kampung. Kamu masih ingat kan?" Tanya Umi Marwah dengan suara riang. Mas Andra hanya melirikku sekilas, nyaris seperti melihat benda asing. "Lupa, Mi," jawabnya datar, bahkan tidak berusaha menyamarkan nada malas dalam suaranya. Aku menunduk, menahan malu. Aku memang anak Ustadz Ahmad, seorang guru ngaji yang dikenal di kampung. Tapi itu tidak membuatku istimewa di mata Mas Andra yang terbiasa dengan perempuan kota yang berpenampilan modern dan penuh percaya diri. Aku tahu aku bukan tipenya, dan aku tidak berharap banyak. Tapi seminggu setelah pertemuan itu, kabar mengejutkan datang. Ayah Mas Andra, Pak Azam, terkena serangan jantung mendadak dan harus dirawat intensif. Di saat itulah, Umi Marwah kembali menghubungi keluargaku dengan satu maksud, menjodohkanku dengan Mas Andra secara resmi. Aku masih ingat malam itu, saat kami duduk di ruang tamu rumah sakit. Wajah Umi Marwah sembab, matanya merah karena menangis. Pak Azam masih terbaring lemah di ICU. "Dra, abimu ingin melihat kamu menikah sebelum terlambat," kata Umi lirih. Mas Andra terdiam, rahangnya mengeras. Aku tahu dia tidak suka dipaksa, tapi tidak ada satupun dari kami yang menyangka. Malam itu juga dia akhirnya berkata pelan namun mantap, "Baik, kalau memang itu yang Abi mau." Aku hanya bisa menatapnya tak percaya. Bukan karena bahagia, tetapi karena pernikahan kami dimulai bukan karena cinta, tetapi karena kondisi. Karena ketakutan akan kehilangan, karena rasa kasihan. Di awal pernikahan, aku mencoba mencintai Mas Andra dengan sepenuh hatiku. Tapi dia
Dia masih menjaga jarak, tidak kasar, tidak juga hangat, hanya hampa. Namun hari-hari berlalu, terutama saat pertemuan antara Mas Andra dan ibuku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Hanya saja aku tidak pernah berpikir aneh tentang mereka, karena aku anggap mereka itu ibu dan suamiku. Aku tersenyum kecil, mengenang semua itu, tapi keganjilan yang kutemukan siang tadi, parfum ibu di bajuku, leher Mas Andra yang memerah seperti bekas sentuhan, membuat pikiranku kembali terusik. Tepat pukul 1 siang, aku akhirnya kembali ke rumah. Tubuhku rasanya nyaris roboh. Hari ini kelas cukup padat, dan murid-murid nampaknya sedang bersemangat membuat guru mereka kehabisan suara. Dengan langkah lesu, aku meletakkan tas di atas meja dan menjatuhkan diriku ke sofa. Sebelum sempat aku memejamkan mata, suara ketukan terdengar jelas, diiringi salam yang lantang dan tegas. Assalamualaikum. Aku bangkit dengan kaget, sedikit tergesa menghampiri pintu. Suara itu tidak asing, dan memang begitu pintu dibuka, sosok yang berdiri di sana membuatku tertegun beberapa detik. Waalaikumsalam, Umi, ucapku spontan, lalu segera menyalami dan mencium tangan Umi Marwah dengan penuh taksim. Wajah Umi nampak cerah meskipun tanpa riasan, namun ada kilatan tajam di matanya, seperti sedang mencari-cari sesuatu. Entah itu rasa ingin tahu atau rasa curiga. Nak Amira, apa kabar sayang? Mas Andranya di mana? Sakitnya Mas Andra sudah mendingan belum? Tanya Umi sambil langsung menggandeng tanganku dan melangkah masuk ke dalam rumah, seolah ini masih rumahnya juga. Aku menggenggam tangannya erat-erat, mencoba menenangkan perasaanku yang entah kenapa mendadak tidak enak. Alhamdulillah Umi, Mas Andra sudah jauh lebih baik. Aku tadi sempat mampir beli buah di jalan untuk Mas Andra. Jawabku dengan senyum kecil. Subhanallah, gumam Umi seraya menepuk-nepuk tanganku. Umi gak salah pilih kamu jadi menantu Umi. Rajin, lemah lembut, dan sabar. Aku menunduk. Pujiannya membuat hatiku campur aduk. Bukan karena senang, tetapi karena di balik pujian itu, aku tahu Umi belum tahu semuanya. Belum tahu bahwa pernikahan kami tidak seindah yang nampak. Belum tahu bahwa aku mulai meragukan kesetiaan putranya. Kami berjalan menuju kamar. Mas Andra ternyata belum tidur. Ia tengah duduk di sisi ranjang, hanya mengenakan celana pendek dan nampak tengah menatap layar ponselnya. Begitu melihat ibunya datang, ia langsung tersenyum dan bangkit berdiri. Loh, kenapa Umi gak kasih kabar dulu kalau mau kesini? Tanyanya dengan suara dibuat ceria, tapi aku bisa menangkap sedikit kepanikan dalam nada suaranya. Umi menyipitkan mata, menatap Mas Andra sejenak. Sejak kapan Umi kamu ini harus kasih kabar kalau Umi mau ke rumah anaknya? Balasnya, setengah bercanda, tapi nadanya mengandung sindiran yang halus. Tatapan Umi kemudian menyapu ruang tengah. Di sana, Bu Wulan ibuku sedang duduk di depan cermin kecil yang kami letakkan di dekat jendela. Tangannya sibuk membetulkan rambutnya, dan wajahnya seperti biasa, penuh riasan dan lipstik mencolok. Bajunya seperti biasa pula, terlalu ketat untuk seusianya. Umi menghela nafas pelan, matanya sejenak menatap Bu Wulan, lalu kembali ke arahku. Aku bisa menebak isi pikirannya. Bukan begitu, Mi. Mas Andra mencoba mencairkan suasana. Kalau tahu Umi mau datang ke sini, bisa aku jemput. Umi menolak cepat. Ekspresinya kini lebih serius. Mau dijemput bagaimana? Kamu kan lagi sakit katanya. Mas Andra tersenyum tipis. Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan, Mi. Besok kayaknya sudah bisa masuk kerja lagi.
Gumam Umi sambil memandangi wajah anaknya. Ibu lihat kamu malah semakin segar. Sakit beneran atau hanya alasan saja biar bisa istirahat dari istri? Kalimatnya seperti pisau tipis yang menyayat dalam diam. Aku tersentak. Mas Andra juga nampak terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa kecil. Tawa paksa yang tidak meyakinkan. Ya sudah, kata Umi sambil beranjak dari ranjang. Umi mau ngobrol dulu sama Amira. Boleh ya? Tanpa menunggu jawaban, Umi langsung menarik tanganku. Kami melangkah ke dapur, dan aku bisa merasakan genggaman tangannya semakin erat, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang serius. Begitu kami tiba di dapur, Umi memintaku untuk duduk. Ia menatapku dengan tajam, tidak seperti tadi. Amira, Umi mau tanya boleh? Suaranya lebih pelan sekarang, tapi tetap tajam. Aku mengangguk. Jantungku berdebar pelan. Kenapa di kamarmu tadi ada aroma parfum wanita yang bukan milikmu? Tanyanya perlahan, tapi matanya tidak berkedip. Aku terdiam. Ya Allah, bahkan Umi pun menyadari hal yang membuatku gelisah sejak pagi. Saat kamu tadi cium tangan Umi di depan, baju kamu wangi banget. Tapi bukan wangi yang biasanya kamu pakai. Umi hafal aroma menantu Umi. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. Aku juga baru sadar, Mi, waktu di kamar tadi. Aku sempat tanya ke Mas Andra. Katanya mungkin ada bajuku yang ketempelan parfum ibu. Maaf ya, Nak Amira. Suara Umi Marwah melembut namun terasa berat. Seperti menahan sesuatu yang sudah lama ingin disampaikan. Terus ibumu masih suka pakai pakaian terbuka seperti itu ya? Aku menunduk, sedikit canggung. Perlahan aku mengangguk. Iya Umi, katanya sih ibu lebih nyaman pakai pakaian seperti itu. Dia pernah bilang, itu caranya untuk tetap merasa muda. Umi Marwah menghela nafas panjang. Lalu menatapku dalam-dalam. Apa kamu gak risih, Nak? Maksud Umi, suamimu Andra cuma pakai celana pendek seperti itu di rumah. Dan ibumu juga berpakaian minim. Sementara kamu selalu tertutup bahkan di dalam rumah sendiri. Umi khawatir. Aku terdiam beberapa detik. Kata-kata Umi itu menampar sisi gelisah dalam diriku yang selama ini berusaha aku tenggelamkan. Aku pun menjawab dengan pelan. Iya Umi, kadang aku juga merasa risih. Tapi aku juga gak enak kalau aku menegur ibu terus-terusan. Lagi pula, aku pikir ibu dan Mas Andra sudah seperti ibu dan anaknya sendiri. Jadi aku berusaha berpikir positif dan gak terlalu mempermasalahkannya. Wajah Umi menegang, tapi suaranya tetap lembut. Amira, kamu itu perempuan pintar. Umi percaya kamu bisa jaga rumah tanggamu dengan baik, tapi jangan terlalu meremehkan hal kecil seperti ini. Hari ini mungkin kamu bisa menahan perasaanmu, tapi nanti kalau suatu saat kamu merasa kecolongan, bisa saja penyesalan datang terlambat. Aku tersentak pelan. Umi seolah tahu betul isi kepalaku. Beberapa kali aku memang merasa tidak nyaman melihat Mas Andra dan ibuku duduk bersama di ruang tengah. Kadang tertawa bersama menonton acara TV yang bahkan aku tidak pernah menonton bersama suamiku. Tapi Umi, aku gak ingin berpikiran buruk. Lagi pula Mas Andra juga selalu menjaga sikapnya. Ujarku dengan nada membela, entah untuk suamiku atau untuk diriku sendiri. Umi menggenggam tanganku, hangat dan lembut. Umi tahu kamu berusaha menjadi istri yang sabar. Tapi ingat Nak, suami itu manusia biasa. Ada batasannya. Kalau kamu gak pandai memelihara rumah tanggamu, bisa saja yang dari luar masuk, atau yang di dalam justru jadi duri. Aku terdiam.
Kata-kata Umi terasa seperti peringatan yang menyentuh syaraf-syaraf waspada dalam diriku. Aku mencoba tersenyum untuk mengalihkan suasana. Tapi kan Umi, dari dulu aku memang berpakaian seperti ini. Bahkan sejak aku remaja, ayah selalu menasehatiku, cerminan seorang istri itu dari pakaiannya. Aku takut, Mi. Aku gak mau jadi kayu bakar untuk ayahku sendiri. Dan juga buat suamiku kelak di akhirat. Umi tersenyum tipis, tapi ada air bening menggenang di sudut matanya. Almarhum suami Umi dulu juga berkata seperti itu, Nak. Tapi satu hal yang Umi pelajari dari pernikahan, di luar rumah, ia tertutup auratnya. Tapi di dalam rumah, jadilah yang paling cantik untuk suamimu. Berdandanlah buat dia betah. Jangan sampai dia lebih nyaman dengan orang lain. Aku terdiam lama, lalu memberanikan diri untuk bertanya, Mi, emangnya semua laki-laki itu suka kalau istrinya tampil terbuka dan berdandan menor? Umi menggeleng pelan. Tidak semua, Nak. Salah satunya almarhum suami Umi. Tapi laki-laki tetap punya mata. Mereka akan tetap melihat. Dan kalau di rumah dia merasa kurang nyaman, dia akan mencari kenyamanan itu, entah di mana saja. Mas Andra gak pernah komplain tentang penampilanku, Mi. Jawabku setengah ragu. Tapi kalau memang suatu hari nanti, Mas Andra meminta aku untuk berpakaian seperti yang dia suka, aku pasti turuti, Mi. Umi tersenyum. Sekarang dengarkan saran Umi ya. Umi gak minta kamu untuk mengubah semuanya. Tapi cobalah, biar ada warna, biar rumah tangga kalian tidak hambar. Ia lalu mengelus perutku yang belum terlalu menonjol. Dan jaga baik-baik kandunganmu itu ya. Anak pertama harus dijaga lahir batinnya. Aku menggenggam tangan Umi, hangat. Seperti pelukan dari seorang ibu yang tidak pernah aku dapatkan dari ibu kandungku sendiri. Insya Allah, Umi. Terima kasih sudah mengingatkanku. Besok Umi bawain kamu perlengkapan make up ya. Nanti Umi ajarin. Biar kamu tetap menjadi istri yang salihah, tapi juga istri yang cantik di mata suamimu. Aku langsung memeluk Umi dengan erat. Aku sadar kini tempatku bersandar bukan pada ibu kandungku yang terlalu sibuk dengan penampilannya, tetapi pada wanita lain yang bahkan sejak aku menikah lebih sering bertanya tentang hatiku dibandingkan sekedar urusan dapur. Tapi di sudut pikiranku terlintas bayangan tentang ibu dan Mas Andra yang tertawa di sofa sambil menonton sinetron di TV. Bayangan yang dulu kuanggap wajar, kini mulai terasa seperti teka-teki yang belum selesai setelah ibu mertuaku tadi berkata seperti itu. Sebenarnya, kalau boleh jujur, perubahan sikap ibu itu bukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan bagiku. Aku sudah lama merasakannya, tapi aku terlalu lelah untuk terus mempertanyakannya, terlalu takut untuk menjawabnya dalam sesuatu yang tidak ingin ku dengar. Ibu memang menjadi sosok yang agak aneh setelah ayah meninggal dunia. Dulu beliau adalah wanita yang sederhana, tidak banyak bicara, dan cenderung mengalah. Tapi begitu ayah pergi karena kecelakaan 4 bulan yang lalu, semuanya berubah. Mungkin itu semacam perlawanan batin yang lama ditekan dan akhirnya meledak. Aku tahu benar bagaimana kisah hidup ayah dan ibuku dimulai. Ayah dan ibu menikah sangat muda, bahkan terlalu muda. Saat itu ibu baru berusia 18 tahun, dan ayah baru mengajar sebagai ustadz muda di kampung kami. Ayah dan ibu memang tidak mau pacaran untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama. Akhirnya, ayah dan ibu menikah di usia muda. Setahun setelah pernikahan itu, aku lahir ke dunia ini. Makanya saat orang-orang melihatku dan ibu berjalan berdua di luar rumah, seringkali mereka salah sangka. Kalian itu kakak adik ya?
Pertanyaan itu sudah terlalu sering kudengar. Kadang membuat ibu tersenyum bangga. Karena pada kenyataannya, aku lebih sering merasa seperti adik ibu, bukan anaknya. Bukan karena aku tidak menghormatinya, tetapi karena ibu sendiri yang terkadang memperlakukanku seperti saingannya. Pernah suatu kali, saat aku duduk di teras bersama Mas Andra sepulang dari pengajian, ibu keluar rumah dengan pakaian rumah yang sejujurnya tidak pantas dilihat menantu laki-lakinya. Mas Andra buru-buru memalingkan wajahnya, sedangkan aku hanya bisa menahan nafas, berpura-pura tidak melihat ketegangan yang terasa kaku di antara kami bertiga. Setelah itu aku menegur ibu, pelan-pelan dengan bahasa selembut mungkin. Tapi reaksinya, ya seperti biasa. Kamu gak usah ikut campur urusan ibu ya, Amira. Ibu masih muda dan pingin merasa cantik, pingin merasa dilihat. Kamu jangan sok suci. Kamu sendiri baru menikah sudah kayak nenek-nenek. Kata-kata itu seperti duri di dadaku. Karena itulah aku sekarang lebih banyak diam meskipun ibu berpakaian tak selayaknya. Aku lebih memilih diam, karena aku juga tidak mau berselisih dengan ibuku. 2 hari kemudian, pagi itu suasana rumah terasa begitu lengang. Aku duduk di depan meja rias. Aku bersiap-siap berangkat mengajar, namun kali ini aku ingin tampil berbeda. Makanya hari ini aku berdandan cukup lama, merapikan alis dan meratakan sedikit foundation di pipiku. Make up tipis, tapi cukup membuatku terlihat segar. Aku saat itu masih mengenakan daster putih lembut yang semalam ku beli bersama Umi. Di antara rutinitas kecilku pagi ini, terdengar suara langkah kaki yang ku kenal. Ih, wah, make up kamu baru ya? Suara ibu menyusup dari belakang. Ia berdiri di ambang pintu kamar, memeluk tubuhnya sendiri dengan selendang tipis melingkar di pundaknya. Matanya menatap pantulan wajahku di cermin, seperti menilai. Aku tersenyum kecil, berusaha menghindari nada sinis yang samar. Iya, Bu, ini semua pemberian dari Umi kemarin. Mertuamu itu baik juga ya? Katanya sambil melangkah masuk dan memandangi kalung kecil berbandul emas di leherku. Itu juga dari dia ya? Aku menggeleng. Kalau ini dari Mas Andra, Bu. Katanya biar aku kelihatan lebih bersinar. Dan juga dibeliin baju tidur baru buat aku. Oh, nada suara ibu terdengar mencuat sedikit. Seperti tak percaya, seperti heran. Tumben suamimu perhatian. Lanjutnya datar. Biasanya kan cuek. Aku menahan nafas. Kalimat itu seperti menyelipkan racun kecil dalam pikiranku. Tapi aku memilih tersenyum simpul, sambil bangkit dari kursi. Bajunya ada di lemari, Bu. Tapi Amira buru-buru. Mas Andra sudah menunggu di mobil. Aku berangkat kerja dulu ya, Bu. Aku mengecup tangannya cepat sebelum suasana menjadi lebih canggung. Lalu bergegas keluar kamar dengan jantung yang sedikit berdebar tanpa sebab. Pukul 1 siang, sepulang mengajar, aku langsung menuju kamarku, meletakkan tas kerja dengan lelah, dan berjalan ke kamar ibu. Ketukan pelan kulayangkan di pintunya sebelum aku masuk. Bu, aku cuma mau bilang, bukan aku gak mau kasih make up itu ke ibu, tapi aku juga gak enak sama Umi yang sudah membelikannya. Tanpa menoleh dari cerminnya, ibu menjawab, Ibu gak ada maksud ambil punya kamu, Amira. Ibu cuma pinjam sebentar. Tadi Ibu Dian ngajak ke mall, jadi Ibu pakai make up kamu sebentar, biar gak kelihatan kusam. Aku mencoba menenangkan suasana. Iya, Bu, gak apa-apa kok. Kita pakai bareng-bareng aja ya. Aku juga cuma pakai make up tipis buat kerja saja. Gak usah, jawab ibu singkat. Ibu tadi sudah beli yang baru di mall. Lebih cocok sama warna kulit ibu.
Aku terdiam. Nada ketusnya bukan hal baru, tetapi tetap saja menorehkan perih yang halus di dalam dadaku. Oh, ibu mau kemana sekarang? Mau cari angin, katanya sambil berlalu, mengambil tas kecil di atas tempat tidur, lalu keluar tanpa menoleh lagi padaku. Aku berdiri di tengah kamar, bingung dan jengah. Kadang aku tahu apakah aku anak atau hanya seorang tamu di hatinya. Ku coba menata nafas, tapi mataku tertumpu pada sudut ruangan, tepat di dekat pintu. Sebuah tempat sampah kecil berdiri di sana, seperti memanggil rasa penasaranku. Aku pun mendekat. Tidak biasanya aku mengusik barang-barangnya, tapi kali ini jantungku berdebar aneh. Tangan ini bergerak pelan, menyikap beberapa tisu dan plastik pembungkus, hingga mataku tertumpuk pada sebuah bungkus mencolok. Lingerie set red fashion. Aku membeku. Bungkus plastik itu begitu elegan, dengan foto model yang mengenakan pakaian tidur sangat minim dan menggoda. Jenis pakaian yang bahkan belum pernah kupakai di depan suamiku sendiri. Tanganku mengangkat bungkusan itu perlahan. Ya Allah, bisikku pelan, seperti takut jika suara itu bisa sampai ke telinga siapapun. Untuk apa ibu membeli baju seperti ini? Pikiranku kacau. Jantungku berdegup tak karuan. Aku mencoba menenangkan diri, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin ibu hanya iseng, mungkin hadiah untuk temannya. Tapi tidak. Aku tahu ibu, dan ibu bukan tipe orang yang membeli sesuatu tanpa alasan. Aku duduk di ujung tempat tidur ibu. Tanganku masih memegang bungkusan lingerie itu. Gemetar, ingin rasanya aku buang. Ingin pura-pura tidak pernah melihatnya, tapi bayangan itu terus saja menghantuiku, terutama setelah beberapa hari terakhir ini. Mas Andra mulai berbeda. Pikiran-pikiran buruk mulai menari-nari liar di dalam kepalaku. Jangan suuzon, Amira. Jangan suuzon. Tapi ada satu bagian dalam hatiku yang tidak bisa tenang. Bagaimana mungkin aku tidak curiga jika semua ini terasa terlalu bertepatan? Dan tiba-tiba, bayangan semalam muncul di pikiranku. Ketika ibu keluar kamar mandi malam-malam hanya memakai daster tipis basah dan masuk ke dalam dapur, sementara Mas Andra sedang mengambil air minum. Aku saat itu baru keluar dari kamar mandi belakang dan tidak sengaja melihatnya. Mereka hanya berpapasan sekilas, tapi senyum ibu, senyum yang dilemparkannya pada suamiku. Aku menggigil. Malam itu, aku duduk memeluk lutut di sisi tempat tidur, memandangi langit-langit kamar yang tidak menjawab pertanyaan di benakku. Bayangan wajah ibu dan Mas Andra silih berganti muncul di pikiranku. Tatapan mereka, gerak-gerik mereka, semuanya terasa berbeda akhir-akhir ini. Tapi mungkin aku hanya terlalu sensitif, atau justru aku terlalu lama membohongi diriku sendiri. Kegelisahan itu tidak kunjung reda. Bahkan ketika jam dinding menunjukkan pukul 2 lewat, suasana rumah sunyi, tidak ada suara lain selain detak jam dinding dan desahan nafasku sendiri. Dada ini semakin berat, pikiran ini semakin sesak. Aku butuh pelarian, bukan kepada manusia, tapi kepadanya. Perlahan aku bangkit dari tempat tidurku. Kaki ini melangkah ke kamar mandi, dan di sana aku mengambil air wudhu. Air dingin yang menyentuh wajahku seperti mencuci sebagian beban yang menumpuk di benakku. Aku mengusap tangan, kepala, dan kaki dengan air yang penuh harap, lalu kembali ke kamar, menghamparkan sajadah di sudut ruangan. Ya Allah, aku berdiri tegak, mengangkat kedua tanganku, dan menunaikan sholat tahajud 2 rakaat. Air mataku menetes bahkan sebelum aku mengucap takbiratul ihram. Di rakaat pertama, hatiku begitu berat. Aku membacakan surat Al-Fatihah dengan suara tercekat, lalu melanjutkan dengan Al-Ikhlas. Seolah aku sedang meyakinkan diriku sendiri
bahwa hanya Allah lah tempatku bergantung. Rakaat kedua, aku memilih surat Al-Insyirah, yang isi suratnya seperti perasaanku selama ini. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Sungguh aku butuh kelapangan itu malam ini. Selesai salam, aku duduk bersimpuh di atas sajadah. Tanganku terangkat, bergetar, bibir ini berdoa. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui apa yang hamba tidak ketahui. Jika ada yang disembunyikan dariku, jika benar ada kebohongan yang sedang berjalan di belakangku, jika benar ada pengkhianatan yang terjadi antara orang yang paling kupercaya, maka tunjukkanlah ya Rob. Berikanlah aku kekuatan untuk melihatnya dan keberanian untuk menerimanya. Jangan biarkan aku terus tertipu oleh cinta yang semu. Jangan biarkan aku berpura-pura dalam rumah tangga yang hanya topeng semata. Tangisanku pecah, terisak. Malam itu hanya sajadah yang menjadi saksi betapa runtuhnya duniaku yang tidak terlihat dari luar. Rumah ini besar, megah, dan seolah sempurna. Tapi hati ini sedang retak-retaknya. Pagi itu aku merasa pusing saat mengajar. Mungkin efek hamil muda dan pikiran yang tidak tenang. Terbayang hal mencurigakan antara suamiku dan ibuku. Sesampainya di teras, aku terhenyak. Kok sepi? Gumamku sendiri. Tak biasanya kondisi rumah nampak lengang seperti ini. Biasanya ibu selalu ada di teras mengurus tamannya, sampai aku pulang mengajar. Astagfirullah, aku lupa ini kan masih jam 9. Ku tepuk sendiri jidatku. Ku coba membuka pintu depan. Ternyata dikunci. Mana nggak bawa kunci cadangan lagi. Coba ke belakang karena pintu belakang kan biasanya nggak dikunci. Sambil mengelus perutku yang mulai membesar, aku berjalan lagi dari samping rumah, mau ke arah belakang. Belum lagi aku sempat ke belakang rumah, aku mendengar suara aneh dari kamar ibuku. Jendelanya tertutup, jadi aku tidak bisa melihat ke dalam. Ku coba menempelkan telingaku ke jendela kamar, supaya bisa lebih jelas mendengar. Suara apa itu? Dahiku mengerit, seperti suara ranjang yang bergoyang. Aku hafal suaranya, karena suara itu sangat khas. Kalau aku sedang bermesraan dengan Mas Andra, apalagi aku juga mendengar suara lenguhan-lenguhan nikmat dari dalam sana. Cepat aku berjalan ke belakang lagi. Ada orang, berarti pintu belakang sudah pasti nggak dikunci. Biasanya begitu sih, kalau ada orang di rumah, tapi nggak ada yang di depan, hanya pintu depan saja yang dikunci. Benar saja, pintu belakang nggak dikunci. Aku masuk dengan mengendap-endap. Pintu kamarku juga kubuka pelan sekali. Jangan sampai suaranya terdengar sama ibu. Sampai di dalam kamar, ku letakkan tasku di atas meja. Pinggangku terasa pegal sekali. Usia kandunganku sudah 3 bulan. Sudah mulai terasa berat. Rebahan sejenak mungkin akan meredakan rasa pegal di pinggangku. Loh, itu kan jaket sama baju kerjanya Mas Andra. Mas Andra sudah pulang. Gumamku saat melihat baju kerja suamiku sudah tersangkut di belakang pintu kamar. Mas Andra biasanya pulang jam 4 sore. Tapi ini kan masih jam 2. Dia juga nggak ngabarin aku kalau dia pulang cepat. Biasanya kalau Mas Andra pulang cepat, dia akan menelponku. Sekalian jemput aku di sekolah. Entah kenapa perasaanku jadi tak karuan. Apalagi teringat suara dari kamar ibu. Tidak Amirah. Jangan berpikir negatif tentang suamimu dan ibumu. Aku ingin keluar lagi dari kamarku. Seperti tadi, aku juga membuka pintu kamarku sangat hati-hati. Baru lagi pintu kamarku terbuka sedikit, alangkah terkejutnya aku melihat Mas Andra keluar dari kamar ibuku hanya mengenakan pakaian celana kolor saja. Cepat aku tutup lagi pintu kamarku, tapi tidak terlalu rapat. Ya Allah, apa ini?
Aku rasanya kehilangan kekuatan, bahkan untuk menopang tubuhku sendiri. Aku limbung. Cepat aku bersandar di dinding kamarku. Adrenalinku benar-benar terpacu, bahkan lebih ngeri dari melihat hantu. Mas Andre belum menyadari kalau ada aku di rumah ini. Aku mengintipnya dari celah pintu yang terbuka sedikit. Dia langsung ke dapur. Sudah menjadi kebiasaannya. Setiap habis bercinta, dia akan minum segelas air putih. Aku kembali bersandar di dinding kamarku. Saking syoknya, aku bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak ingin berpikiran buruk. Tapi bagaimana bisa? Apa yang dilakukan oleh Mas Andre di kamar ibu? Sakit sekali dada ini. Kupukul-pukul dadaku sekuat tenaga. Dadaku terasa sangat sesak. Sabar Amira, sabar. Bisa jadi semua ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku mendekati kamar yang terlihat tertutup itu sambil melihat obrolan mereka. Makanya, kamu jangan terlalu bersemangat kalau sedang begini. Ibuku mencubit pinggang Mas Andra. Badan saya benar-benar terasa mau copot semua, Bu. Mas Andra menyibak selimutnya. Kamu itu kenapa nggak bisa panggil ibu dengan kata sayang sih? Ibu itu cemburu sama Amira yang selalu kamu panggil mesra. Ibuku memasang wajah kesal seperti ABG yang telah dijemput pacarnya. Maafkan saya, Bu. Sayang, seperti kesepakatan sebelumnya. Kita harus bermain cantik di depan Amira. Mas Andre memiringkan tubuh berhadapan dengan ibu mertuanya. Mau sampai kapan kita main kucing-kucingan di depan Amira? Ibu capek harus bersaing dengan anak sendiri. Rajuk ibuku. Sabar. Aku juga gak nyaman setiap hari harus menjaga sikap di depan Amira. Mas Andre merapikan rambut di kening wanita yang telah melahirkanku itu. Aku kadang benci dengan takdir. Mengapa kita dipertemukan saat kamu akan menikah sama putriku? Ibuku menghela nafas panjang. Aku pun berpikir seperti itu. Seandainya pertemuan itu lebih cepat, aku akan menikah denganmu, bukan dengan Amira. Mas Andre menarik pinggang ramping ibuku. Memangnya kamu tidak malu menikah dengan wanita yang umurnya lebih tua? Umur itu hanya soal hitungan. Bagiku yang penting itu nyaman. Sudahlah sayang, jangan bahas soal itu lagi. Yang penting kita masih bisa selalu bersama walaupun harus mencuri-curi waktu. Tolong jangan terlalu mesra sama Amira kalau di depanku. Hati ini rasanya terbakar setiap lewat di depan kamar kalian. Ibuku kian merapatkan tubuhnya. Amira itu wanita polos dan gak neko-neko. Walau kami tidur bersama tapi ranjang ini terasa dingin. Itu kenapa kalau menjelang subuh aku suka pindah ke kamar kamu, sayang. Mas Andre mengedipkan sebelah matanya. Ya Allah, tubuhku hampir limbung mendengar percakapan menjijikan menantu dan mertuanya itu. Hahaha, benar juga ya. Dia itu memang wanita bodoh. Aku masih ingat dulu kamu tipu saat ada bekas cinta aku di leher kamu. Dia malah bilang alergi. Hahaha, iya sayang. Aku ingat saat itu hampir saja ketahuan. Mas Andre terus berbicara sambil memeluk ibuku. Terus aku pura-pura alergi. Kalau nggak gitu apeslah kita. Untung kamu pintar ya sayang. Besok-besok lebih hati-hati lagi. Untuk sementara waktu kita jaga jarak dulu ya. Ibuku dengan santai melingkarkan lengannya pada leher Mas Andra. Oh iya sayang, kamu nanti jemput Amira. Suara ibu. Iya sayang, sebentar lagi aja lah. Jam segini dia belum pulang. Masih bisa kok sayang. Mas Andra berkata sangat lembut. Ah kamu, apa masih sanggup? Mau coba apa? Satu ronde lagi. Lagi-lagi aku ingin muntah, rasanya menjijikan sekali mendengar pembicaraan mereka yang penuh nafsu itu. Perlahan aku buka lagi pintu kamarku.
Mataku tak mampu berkedip melihat pemandangan menjijikan di depan mataku. Aku bisa melihat dengan jelas apa yang Mas Andra dan ibuku lakukan. Ibuku hanya memakai lingerie merah. Ya, lingerie yang ternyata ibuku pesan kemarin. Terlihat tanpa dalaman apapun. Mas Andra dengan rakusnya melahap dada ibuku sambil meremas-remas bagian lainnya. Dadaku bergemuruh melihat permainan mereka. Ku kepalkan tanganku untuk mengumpulkan segenap tenagaku. Perutku terasa sangat tegang. Mungkin anakku di dalam sana juga bisa merasakannya. Apa yang aku rasakan saat ini. Aku harus kuat. Perlahan aku langkahkan kakiku. Mereka terlalu asik dengan perbuatan binalnya. Hingga tidak menyadari kehadiranku. Ku ambil vas bunga yang ada di meja makan. Ku angkat. Lalu kulemparkan ke arah mereka. Plak! Tepat sasaran. Vas bunga itu mengenai kepala Mas Andra. Sontak dia menghentikan aktivitasnya. Amira! Ibu dan Mas Andra sangat terkejut melihatnya. Ibu cepat merapikan lingerie-nya. Buat apa juga dirapikan? Bahkan memakai lingerie saja pun dia sudah terlihat telanjang di mataku. Tidak ada gunanya lingerie itu menempel di badannya. Tega ya kalian? Kataku dengan bibir bergetar, menahan marah dan juga sakit di hatiku. Amira, maafkan Mas. Mas hilaf. Mas Andra mendekatiku, berusaha memegang tanganku, tapi segera ku tepiskan dengan kasar. Tidak sudi aku dipegang oleh tangannya yang kotor. Tangan yang sudah menjelajahi setiap lekuk tubuhku dengan liar. Menjijikan. Aku jijik bila harus disentuhnya. Amira, kamu tenang dulu ya. Ibu juga berusaha membujukku. Aku menatap tajam pada ibu. Sungguh, aku sangat tidak menyangka. Ibuku sendiri sanggup berbuat sehina ini. Apalagi kepadaku, anak kandungnya sendiri. Sedikit pun tidak terlintas di benakku akan ada perselingkuhan antara suamiku dan ibuku. Aku menatap tajam pada ibu. Sungguh aku tidak menyangka ibuku sendiri sanggup berbuat sehina ini, apalagi kepadaku, anak kandungnya sendiri. Sedikit pun tak terlintas di benakku akan ada perselingkuhan antara suamiku dan ibuku. Tidak ada gelagat yang mencurigakan selama ini. Bahkan Mas Andra dan ibu terlihat kaku dan menjaga jarak kalau di depanku dan Umi Marwah, ibu mertuaku. Tega ya ibu menjadi pelakor di rumah tangga anaknya sendiri, kataku sambil menahan tangis. Aku berlari keluar rumah dengan langkah tergesa. Tangisku pecah, tidak mampu lagi kutahan. Nafasku terasa sesak. Dada ini seperti dihimpit ribuan batu. Perutku terasa menegang, namun aku tidak peduli. Yang aku tahu, aku harus segera menjauh dari rumah yang penuh najis itu, dari ibu kandungku dan suamiku yang telah menoreh luka sedalam samudra di hatiku. Suara teriakan dan tangisanku menggema di lorong kecil perumahan tempat kami tinggal. Warga mulai keluar rumah, menatapku dengan heran dan khawatir. Beberapa ibu-ibu menutup mulutnya karena terkejut melihat wajahku yang memerah, basah oleh air mata. Amira, kamu kenapa nak? Tanya Bu Inayah, tetangga depan rumah yang paling dekat denganku. Aku jatuh terduduk di depan pagar rumahnya. Tubuhku gemetar. Suaraku tersendat-sendat ketika akhirnya aku mengucapkan, Bu, Mas Andra sama ibu, mereka. Bu Inayah langsung memelukku. Beberapa tetangga lain menghampiri. Mereka mencoba menenangkanku, tapi ketika aku akhirnya bisa menjelaskan secara terbata-bata bahwa aku memergoki suamiku dan ibuku sedang berzina di kamar ibuku di siang bolong, dalam kondisi tak senonoh, sontak suasana mendadak berubah. Astagfirullah, itu ibumu sama suamimu, Amira, seru Pak Dayat yang ikut berkumpul.
Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus gerebek mereka sekarang, ucap Bu Dewi dengan suara bergetar karena emosi. Aku hanya bisa mengangguk lemah, menggenggam lengan Bu Inayah dengan erat. Tolong Bu, aku sudah gak kuat lagi sendirian. Tolong aku. Tanpa menunggu lama, para tetangga laki-laki dan perempuan langsung bergerak cepat. Bu Dewi mengetuk rumah tetangga lainnya. Pak Dayat mengambil ponselnya sambil berkata, "Kalau sampai benar ini perzinahan, kita panggil Pak RT dan pihak berwajib sekalian." Sekitar 5 menit kemudian, gerombolan warga berjumlah lebih dari 10 orang sudah berkumpul di depan rumahku. Mereka mendekat cepat, tanpa banyak bicara, penuh amarah dan kekecewaan. Mereka tahu aku wanita baik-baik, guru di sekolah, tidak pernah macam-macam. "Assalamualaikum Bu Wulan, Mas Andra, keluar kalian!" teriak Bu Inayah sambil mengepalkan tangannya di depan pintu. Tidak ada jawaban. Pintu masih tertutup rapat, tapi warga itu tidak menyerah. Karena tahu jalan pintas, Pak Dayat segera mengajak warga lewat sisi rumah menuju pintu belakang. Beberapa ibu-ibu naik pitam. "Perempuan macam apa itu? Tidur sama menantunya sendiri." Begitu tiba di pintu belakang, mereka langsung masuk karena pintu tidak dikunci. Aku tertinggal di belakang bersama 2 ibu yang menenangkanku. Tapi mataku tidak bisa lepas menatap rumahku yang kini menjadi arena penghakiman. Pintu kamar ibuku didobrak warga. Dan benar saja, "Astagfirullahaladzim!" teriak beberapa warga bersamaan. Seketika suasana menjadi hiruk-pikuk. Mas Andra dan ibuku terlonjat kaget dari ranjang. Tubuh mereka hanya tertutup seadanya, selimut tipis, lingerie yang melorot di badan ibuku, dan celana kolor Mas Andra yang tidak sempat dikenakan sempurna. "Keluar kalian! Dasar binatang!" teriak Bu Dewi. Ibuku hanya bisa menjerit dan menarik selimutnya, mencoba menutupi tubuhnya. Mas Andra ketakutan, mencoba berdiri, tapi kakinya tersandung, membuatnya terjatuh tepat di kaki Pak Dayat. "Jangan sok malu sekarang. Tadi nikmat-nikmat aja kalian," Bu Inayah membentak keras. Warga mulai berteriak-teriak marah. Ada yang mendobrak meja, ada yang menunjuk-nunjuk ke wajah ibuku. Beberapa merekam kejadian itu dengan ponsel sebagai bukti. "Apa kalian gak punya malu? Ini anakmu sendiri loh Bu Wulan. Anaknya lagi hamil pula," seru Bu Dewi, matanya melotot tajam. Ibuku hanya menangis terseduh, tidak bisa membantah. Mas Andra mencoba berdalih. "Kami hilaf. Diam! Hilaf? Sudah berapa lama kalian melakukan ini?" Aku mendengar semua itu dari luar. Perlahan aku berjalan mendekat. Tubuhku masih lemas, namun amarah dalam hatiku membuatku kuat berdiri. Semua orang terdiam saat aku melangkah masuk. Mas Andra menatapku dengan wajah pucat. Ibuku juga matanya sembab, tapi aku tidak punya sedikit pun simpati. "Selamat ya," kataku lirih, namun cukup keras untuk didengar semua. "Selamat karena kalian sudah resmi jadi pasangan neraka." Semua kembali ribut, tapi aku tidak peduli. Ku keluarkan ponselku, ku buka aplikasi kamera, dan dengan tangan gemetar, aku merekam wajah mereka. Ini buat bukti di pengadilan. Aku akan ajukan gugatan cerai. Dan kamu, Bu? Aku menatap ibu kandungku. Kamu bukan lagi ibuku mulai hari ini. Ibuku menangis keras. "Amirah, jangan bilang seperti itu, Nak. Ibu hilaf." Aku mendekat dan berbisik di telinganya. "Hilaf bukan saat kamu melakukannya sekali. Ini dosa, pengkhianatan. Dan sayangnya, Allah memberiku kekuatan untuk membalas, bukan dengan caci maki, tapi dengan meninggalkan kalian di dalam api neraka yang kalian bangun sendiri." Aku berbalik. Air mataku kembali mengalir,
Tapi kali ini bukan karena luka, tetapi karena aku siap melawan. Demi anakku, demi harga diriku, dan demi diriku sendiri. Malam itu menjadi malam yang paling heboh di kampung kami. Setelah digrebek, warga sepakat untuk mengarak ibuku dan Mas Andra ke balai desa. Wajah mereka tertunduk malu, tertutup kain seadanya. Sementara warga di belakang berteriak-teriak penuh emosi. Ayo, kasih pelajaran buat mereka. Zina sama menantu sendiri. Dasar perempuan tidak tahu malu. Aku berjalan pelan di belakang rombongan. Meski tubuhku lelah dan hatiku koyak, aku merasa harus menyaksikan semua ini. Harus ada keadilan, bukan balas dendam, tapi ini harga diriku sebagai wanita, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang anak yang dikhianati oleh ibu kandungnya sendiri. Sesampainya di balai desa, Pak RT dan beberapa tokoh masyarakat sudah menunggu. Suasana panas, namun tetap terkendali. Warga memenuhi pelataran balai desa. Semua ingin tahu akhir dari kisah tragis ini. Dengan suara gemetar, aku memohon pada Ibu Inayah. Bu, tolong hubungi Ibu Marwah, ibu mertuaku. Bu Inayah mengangguk dan segera menelpon. Tidak butuh waktu lama, Umi Marwah datang dengan mobilnya, ditemani salah satu keponakannya. Saat melihat Mas Andra duduk bersimpuh di lantai balai desa, berdampingan dengan ibuku yang tertunduk malu, wajah Umi Marwah langsung pucat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Andra. Umi Marwah bergetar, tangannya menutupi mulutnya. Ia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, lalu beralih pada Mas Andra. Anak macam apa kamu, Andra? Mas Andra mencoba mendekat. Umi, aku bisa jelaskan. Tidak ada yang perlu kamu jelaskan. Tidak ada penjelasan untuk berzinahan, Andra. Bentak Umi Marwah, membuat semua orang terdiam. Dia berdiri tegak, lalu berkata dengan tegas di hadapan semua warga. Mulai hari ini, aku tidak lagi menganggapmu sebagai anakku. Kamu telah mencoreng nama keluarga kami, melanggar syariat, mengkhianati Amira yang sudah kami anggap sebagai anak sendiri. Semua warga tertegun, tapi Umi Marwah belum selesai. Aku juga menyampaikan amanat dari almarhum abimu, yang sudah tertulis di dalam surat wasiat, bahwa jika suatu hari nanti kamu berbuat dosa besar dan melanggar syariat agama, maka seluruh harta warisan yang telah diserahkan kepadamu boleh ditarik kembali oleh pihak keluarga. Maka mulai malam ini juga, seluruh aset yang berada di atas namamu resmi Umi ambil kembali. Mas Andra menunduk, tidak mampu berkata-kata. Aku pun menangis, tapi tangisan ini berbeda. Ada kelegaan dalam setiap air mata yang jatuh. Kelegaan karena masih ada keadilan, dan karena masih ada orang yang benar-benar membelaku. Seminggu setelah kejadian itu, proses hukum dimulai. Pak RT dan warga yang menjadi saksi ikut mendampingi. Aku pun menyerahkan bukti rekaman dan pernyataan dari malam penggerbekan itu. Perzinahan yang dilakukan oleh Mas Andra dan ibuku termasuk dalam kategori tindak pidana. Berdasarkan pasal 284 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang perzinahan. Karena perzinahan dilakukan oleh dua orang yang bukan suami istri, dan salah satu dari mereka adalah suami sah dari pelapor, maka bisa dikenakan pidana sebagaimana pasal tersebut. Selain itu, karena hubungan antara pelaku dan korban adalah hubungan keluarga sedarah, maka aspek moral dan etika keluarga menjadi pemberat dalam pengadilan agama, terutama dalam proses gugatan cerai dan tuntutan hak atas anak serta kehormatan istri. Umi Marwah tidak pernah meninggalkanku sejak saat itu. Di ruang sidang, dia mendampingiku seperti seorang ibu kandung yang tulus. Amira, kamu ikut Umi ya. Tinggalkan rumah itu.
Rumah yang sudah dipenuhi dengan kenangan kelam. Mari kita mulai dari awal lagi. Aku mengangguk pelan, menahan tangis. Terima kasih, Umi. Rumah itu kutinggalkan, bersama segala luka, pengkhianatan, dan kenangan pahitnya. Aku pindah ke rumah Umi Marwah, yang lebih besar dan tenang. Di sana, aku mencoba membangun kembali hidupku, menyembuhkan luka demi luka, dengan bayi di dalam perutku sebagai satu-satunya penguat semangatku. 2 tahun telah berlalu sejak malam penggerebekan itu. Aku kini duduk di beranda rumah Umi Marwah, ditemani seorang bocah laki-laki yang tengah tertidur pulas di gendonganku. Namanya Ryan, buah hatiku, hasil dari pernikahan yang pernah kutaruh seluruh hatiku, dan yang juga mengajarkanku bagaimana rasanya dikhianati. Aku tidak pernah menyangka bisa berdiri lagi sekuat ini, tapi mungkin Allah punya cara lain untuk menyembuhkan lukaku, bukan dengan menghapus masa lalu, melainkan memberiku tempat baru untuk tumbuh. Setelah proses perceraian selesai dan hukum memvonis Mas Andra dan ibuku dengan pidana sesuai pasal 284 KUHP, aku memutuskan untuk fokus membesarkan Ryan. Umi Marwah sering memelukku dan berkata, Allah tidak tidur, Nak. Kamu mungkin sempat jatuh, tapi kamu tidak hancur. Kamu bangkit, dan kamu menang. Bagiku, kemenangan bukan berarti membalas dendam ataupun melihat orang-orang yang menyakitiku menderita. Kemenangan adalah saat aku bisa tidur nyenyak tanpa rasa takut. Kemenangan adalah saat Ryan tertawa memanggilku Bunda. Kemenangan adalah ketika aku menatap cermin dan berkata, kamu sudah cukup, kamu kuat, dan kamu layak bahagia. Aku tidak pernah lagi melihat Mas Andra. Kabarnya dia kini hidup dalam penyesalan, diasingkan keluarga dan masyarakat, dan tidak memiliki satupun harta yang dulu dibanggakannya. Ibuku, aku tidak tahu kabarnya lagi. Mungkin dia juga menyesal. Tapi aku sudah memilih jalan untuk tidak menoleh ke belakang. Maaf sudah kuberikan, tapi kepercayaan sudah terkubur. Malam ini, langit begitu jernih, bintang-bintang seakan memberkati langkahku. Dan saat Ryan terbangun dan menguap lucu, aku pun mengecup keningnya. Bunda sudah menang, Nak, dan kamu adalah hadiah terindah dari kemenangan ini. Tamat.